Halo, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali di channel ini di Minds Trading Institute bersama saya, Leo Budi. Pada video kali ini kita akan mulai membahas kembali dasar-dasar dari seorang trader memutuskan untuk masuk ke dalam bisnis ini. Seperti apa sih yang harus dilakukan oleh seorang trader pada awal dia melakukan atau dia memutuskan untuk masuk ke dalam bisnis ini. Nah, saya boleh menguraikan dalam beberapa langkah yang teman-teman bisa lakukan. Yang pertama adalah teman-teman harus tentukan dulu tujuan Anda. Ya, tentukan why dulu. Kenapa teman-teman mau dan harus masuk ke dalam bisnis ini? Karena kita harus katakan bahwa trading ini bukanlah sebuah area buat teman-teman untuk menyelesaikan masalah keuangan Anda. Trading ini bukanlah sebuah cara cepat untuk menjadi kaya raya. Kalau itu tujuan teman-teman, silakan teman-teman koreksi diri lagi. Karena ini bukanlah area untuk melakukan hal itu. Kalau teman-teman sedang ada masalah keuangan, selesaikan dulu itu. Trading ini adalah bisnis jangka panjang yang tidak mungkin teman-teman bisa mengerti dalam waktu atau dengan proses jangka pendek. Sebuah bisnis tidak mungkin bisa teman-teman rasakan hasilnya dalam waktu atau dalam jangka pendek. Apalagi dalam bisnis trading. Bisnis trading bukanlah sebuah proses jangka pendek. Bisnis ini adalah sebuah proses yang memerlukan jangka panjang atau memerlukan waktu yang cukup untuk teman-teman bisa mengerti. Untuk bisa mengerti bagaimana cara dan proses bekerjanya bisnis ini. Jadi pertama adalah tentukan tujuan. Tahu dulu kenapa saya harus ada di bisnis ini. Tahu dulu kenapa saya harus masuk ke dalam bisnis ini. Karena tanpa teman-teman mengetahui apa tujuan teman-teman, maka sebenarnya apa yang Anda lakukan adalah hanya ikut-ikutan saja. Hanyalah emosi sesaat yang timbul, kemudian teman-teman begitu tahu bahwa bisnis ini banyak sekali menghasilkan kerugian, teman-teman pasti akan berhenti. Ya, jadi tentukan dulu why-nya. Tentukan dulu kenapa saya harus masuk. Oke, itu yang pertama, tujuannya. Yang kedua adalah setelah teman-teman tahu tujuan teman-teman, berhenti dan belajar. Belajar, cari tahu apa yang harus saya lakukan di bisnis ini. Teman-teman bisa belajar dari banyak tempat. Belajar dari buku. Belilah buku-buku tentang trading. Habiskan waktu untuk membacanya. Atau teman-teman mungkin tidak terbiasa dengan hobi membaca. Carilah YouTube, carilah channel-channel yang membahas tentang trading. Pelajari dari sana. Kalau sampai sangat-sangat mustahil mendapatkan kuota atau teman-teman masih miskin kuota, belajarlah dari Google. Search aja di Google topik-topik tentang trading. Ya, belajar dari sana. Cari tahu dulu, karena apa? Anda perlu tahu bisnis apa ini, seperti apa cara kerjanya, dan habiskan waktu untuk mencari tahu itu. Mungkin setelah teman-teman mempelajarinya, Anda mempelajari dari buku, Anda belajar dari YouTube, Anda belajar dari Google, jangan merasa sudah tahu semuanya. Karena Anda baru mengetahui apa yang dilakukan dalam bisnis ini. Mungkin teman-teman belajar technical. Mungkin Anda sudah mulai belajar tentang indikator. Mungkin Anda juga sudah mulai belajar bahwa bisnis ini bisa saja menghasilkan keuntungan yang besar. Itu yang dikatakan dalam buku-buku. Itu yang disajikan di Google. Itu mungkin juga disajikan di YouTube. Disajikan di tempat yang dimana teman-teman mencari tahu. Tapi ketahui bahwa apa yang teman-teman dapat itu lebih kepada kulitnya. Anda hanya baru sampai kepada batas tahu, belum sampai mengerti apa yang dimaksud dalam bisnis ini. Saya boleh analogikan seperti ini. Anda belajar dari SD sampai SMA. Apa yang Anda pelajari di SD sampai SMA itu baru sebatas ilmu, betul ya? Penerapannya itu baru terjadi setelah teman-teman pergi atau keluar dari sekolah. Pada saat Anda belajar matematika, apakah Anda tahu bahwa itu akan digunakan di dalam kehidupan sehari-hari? Tidak, yang Anda tahu adalah bagaimana saya menghafal rumus-rumus tersebut karena akan keluar di ujian. Setelah Anda menjalani kehidupan, Anda baru tahu bahwa oh, ternyata ilmu matematika dipakai atau digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Anda akan memahami itu kenapa saya harus belajar berhitung. Demikian juga dalam trading. Kalau Anda belajar dari buku, Anda belajar dari YouTube, Anda belajar dari Google, itu baru sebatas kulitnya. Anda perlu action untuk bisa mengerti apa yang Anda telah pelajari. Karena textbook dengan kenyataan memiliki perbedaan yang cukup jauh. Setelah Anda tahu tujuan Anda, setelah Anda belajar tentang apa sih yang sebenarnya saya lakukan di bisnis ini, maka mulailah step pertama, yaitu bangun trading system. Bangun dulu dasar-dasar. Kalau saya mau memasuki sebuah posisi, saya harus entry-nya di mana? Saya harus buy-nya di mana? Kenapa saya harus entry di sini? Saham apa yang harus saya perhatikan dan bagaimana saya mencarinya? Yaitu adalah langkah pertama kalau teman-teman ingin menjadi seorang trader. Karena trader itu seperti seorang prajurit. Tanpa senjata di tangannya dan dia maju ke medan perang, itu akan menjadi seorang prajurit yang mati konyol. Kita tidak mungkin maju ke dalam sebuah medan tempur tanpa ada senjata di tangan kita. Demikian juga dalam trading. Teman-teman tidak mungkin serta-merta datang ke medan tempur yang kita sebut sebagai trading ini tanpa dilengkapi oleh senjata, tanpa punya tools untuk menilai apakah saya boleh masuk ke dalam posisi ini, apakah saya harus keluar dari posisi ini, bagaimana saya mencari saham-saham yang bisa memberikan kepada saya keuntungan. Itu gunanya trading system ya. Nah, bagaimana cara membangunnya? Saya ada serangkaian video tentang bagaimana cara membangun trading system ini. Silakan teman-teman bisa tonton video tersebut ya, pelajari bagaimana cara membangunnya. Oke. Nah, pada awal-awal memulai bisnis ini, teman-teman mungkin ya, ini agak susah. Saya memulainya harus dari mana? Kalau teman-teman tidak punya mentor, kalau tidak masih baru di bisnis ini, teman-teman bisa mulai dengan mengintip grup-grup Telegram mana, rekomendasi yang ada mungkin di YouTube, di Google ya, teman-teman bisa search itu. Tetapi saya boleh sarankan kepada teman-teman adalah jangan terima itu secara utuh, tetapi pelajari, analisa kembali. Analisa kembali kenapa dia merekomendasikan saham ini. Kenapa harus masuk di angka segini? Dan kenapa ada namanya target price di angka segini? Pelajari itu, bersikaplah kritis. Karena bisnis ini tidak mengenal juga yang namanya belas kasihan. Tidak mengenal juga, oh kamu masih baru, kamu masih newbie. Ya, maka market akan berbelas kasihan kepada Anda. Tidak. Ya, sekali lagi, di awal-awal Anda belajar tentang trading ini, silahkan teman-teman ngintip rekomendasi-rekomendasi yang ada. Tetapi saran saya adalah jangan menelan itu mentah-mentah. Pelajari kenapa direkomendasikan saham ini. Kenapa harus masuk di harga segini. Kenapa harus melakukan taking profit di harga segini. Apa sih yang sedang dilakukan? Ya, sesuaikan nanti dengan trading system Anda. Apakah ini cocok dengan saya? Kalau cocok, lakukan. Dan bangun itu. Mulai pelan-pelan teman-teman bisa mencatat itu dan melihat apakah yang teman-teman lakukan, jejak-jejak yang sudah kita lakukan selama kita melakukan trading itu sudah berada di jalan yang benar atau belum. Jadi itu adalah langkah pertama harus dilakukan adalah bangun trading system. Anda mungkin sudah tahu tujuan Anda. Anda sudah belajar dari buku, dari YouTube, dari Google, semua hal tentang yang namanya trading. Setelah itu mulai bangun yang namanya trading system. Itu adalah senjata Anda untuk bisa memenangkan pertempuran ini. Trading system memang tidak mungkin teman-teman bangun dalam satu malam. Yes, tidak. Tetapi melalui sebuah proses, teman-teman akan melakukan adjustment di situ, melakukan penyesuaian di situ. Ada action yang mungkin gagal. Itu sesuatu yang wajar. Jangan hanya sekali dua kali Anda tes trading system Anda terus habis itu Anda bilang itu adalah trading system yang gagal. Lakukan adjustment, lakukan penyesuaian. Apa yang perlu saya tambahkan? Apakah ada hal-hal yang membuat saya ketinggalan dalam membangun trading system tersebut? Uji trading system Anda dengan uang kecil. Dan yang pasti uang itu adalah uang bebas.
gunakan uang kecil. Maksudnya uang kecil di sini adalah uang yang kalau ini hilang, uang ini hilang, Anda mungkin kehilangan semua modal yang Anda pakai, itu tidak mengganggu kehidupan keuangan Anda. Ada orang yang uang kecilnya 100 ribu, ada orang yang uang kecilnya 1 juta. Pakai itu untuk menguji trading system Anda. Sekali lagi saya mau tekankan di sini adalah pakai uang bebas. Uang bebas di sini artinya uang yang bukan merupakan uang kebutuhan sehari-hari. Pakailah uang yang bebas, yang tidak akan Anda pakai dalam 6 bulan maupun 1 tahun ke depan. Oke? Nah, terakhir, jangan lupa. Yang terakhir adalah jangan lupa tahu batasan atau kesanggupan Anda dalam menanggung kerugian. Dan ini penting sekali dan harus menjadi fokus teman-teman dalam membangun bisnis ini. Kenapa harus tahu? Karena ketahuilah, sebagus apapun trading system yang Anda bangun, tidak ada yang sempurna 100%. Jadi jangan membangun trading system sampai seperfect mungkin baru action. Karena tidak ada itu di dunia ini. Buat saya pribadi, saya belum pernah ketemu trading system yang 100% sempurna tanpa kerugian. Tidak ada. Ya, jadi jangan menyanyiakan waktu teman-teman untuk mencari sampai menjadi sempurna. Percuma. Trading systemnya seorang Jesse Livermore pun itu cuma punya winning rate atau kemungkinan menang itu 70%. Artinya ada ruang untuk salah itu sekitar 30%. Jadi oleh sebab itu, ketahui batasan atau kesanggupan Anda dalam melihat ruginya. Anda boleh saja punya 1001 jurus dari hasil belajar, hasil searching, hasil research yang Anda lakukan di proses teman-teman mungkin belajar dari buku, YouTube ya atau Google dan lain sebagainya ya. Anda boleh tahu 1001 jurus, tetapi ketahui ya, tahu saja tidak cukup. Dan percayalah, yang simple, yang sederhana justru itu akan memberikan kepada Anda hasil yang luar biasa. Anda perlu paham, Anda perlu mengerti cara kerja bisnis ini. Dan bisnis ini bukanlah persoalan bagaimana pintarnya Anda, bagaimana teman-teman menguasai semua jurus tersebut. Tapi bisnis ini adalah soal bagaimana Anda bertahan lebih lama di sini. Karena dengan bertahan lebih lama, Anda akan semakin mengerti bagaimana bisnis ini sebenarnya. Ini adalah alasan utama kenapa Anda perlu tahu batasan kemampuan Anda dalam menanggung kerugian. Penjelasan jauh lebih lengkap mengenai hal ini saya akan sajikan dalam video yang terpisah ya. Nah, teman-teman, sekali lagi kita mau ulangi ya, bahwa buat teman-teman yang newbie, buat teman-teman yang mungkin sudah 2-3 bulan atau setahun 2 tahun di bisnis ini tetapi belum berkembang, yuk mulai kembali step awalnya. Pertama adalah ketahui tujuan Anda. Why? Kenapa saya harus ada di bisnis ini? Kedua, belajar. Invest dulu kepada diri kita. Invest dulu kepada diri Anda sendiri. Kita bisa belajar dari mana aja. Belajar dari buku, itu adalah harga paling murah yang Anda bisa bayar. Kedua, belajarlah dari YouTube. Channel banyak sekali sekarang yang menyajikan hal-hal tentang trading. Filter itu, mana yang perlu Anda ikuti, mana yang tidak perlu Anda ikuti. Belajar dari Google. Anda bisa search itu dari Google. Banyak sekali bahan-bahan tentang trading. Ya, Anda mau melakukannya secara otodidak, silakan. Kalau Anda punya modal lebih, silakan. Teman-teman juga bisa mengikuti kelas. Itu akan memperpendek belajar Anda. Yang ketiga adalah setelah Anda tahu bagaimana caranya bisnis ini bekerja, Anda tahu dari textbook, ada namanya indikator, ada namanya price action, dan lain sebagainya, bangun trading system itu. Lengkapi diri Anda dengan sebuah senjata sebelum Anda maju ke medan perang. Sekali lagi perlu Anda ketahui bahwa bisnis ini bukanlah bisnis yang akan berbelas kasihan kepada Anda. Market, pasar tidak mengenal yang namanya belas kasihan. Mereka tidak mengenal Anda baru atau Anda mungkin sudah 1 tahun atau Anda mungkin baru mengenal bisnis ini, maka ada belas kasihan kepada Anda. Tidak ada. Oke? Jadi selalu pastikan Anda tahu apa yang Anda lakukan. Bangun dulu trading system. Lengkapi diri Anda dengan sebuah senjata.
Nah, senjata ini tidak mesti harus sempurna, tapi mulai bangun ini dengan cara yang sederhana, kemudian diuji dengan uang kecil dan uang itu adalah uang bebas. Catat semua yang teman-teman pernah action, kemudian lakukan adjustment, lakukan review di sana. Adjustment, sesuaikan, pakai lagi senjata. Sampai Anda yakin bahwa senjata ini sudah bisa memberikan kepada Anda keuntungan yang jauh lebih banyak daripada kerugian. Ya, terakhir ingat selalu tahu batas di mana Anda sanggup melihat modal Anda hilang. Karena bisnis ini bukanlah persoalan seberapa besar modal Anda, bukanlah persoalan seberapa pintar Anda, tetapi seberapa lama Anda bisa bertahan. Seberapa lama Anda bisa bertahan akan menentukan seberapa paham Anda dengan bisnis ini. Anda akan mulai mengerti, dari tahu menjadi paham, dari mengenal menjadi mengerti. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Kalau teman-teman punya komen, punya sebuah pertanyaan tentang bisnis ini, silakan teman-teman bisa komen juga atau bisa tanyakan, bisa ketik juga di kolom komentar. Kita akan bahas itu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam tim.